Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang unik banget. Sebuah sistem ekonomi yang fokusnya bukan cuma soal untung rugi, tapi soal kerjasama dan kesejahteraan bareng-bareng. Yep, kita akan bedah cetak biru ekonomi dari Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di dunia yang kita tahulah isinya kompetisi melulu, apa bisa sebuah negara membangun seluruh sistem ekonominya di atas gagasan yang sama sekali beda? Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita hari ini. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ide dasar ekonomi kerjasama, lalu kita selami filosofi bangsa yang jadi akarnya, kita bedah cetak biru sistemnya, lihat langsung gimana penerapannya, dan terakhir, kita tutup dengan satu pertanyaan besar tentang posisi sistem ini di dunia modern. Oke, kita langsung mulai ya. Untuk benar-benar paham apa itu ekonomi Pancasila, kita harus mulai dari satu konsep yang jadi jantungnya. Konsep itu adalah gotong royong. Ini bukan sekedar kata biasa loh, ini adalah sebuah filosofi hidup yang udah mendarah daging di budaya Indonesia. Coba deh bayangin, satu kampung kumpul bareng buat bangun jembatan atau rumah, saling bantu tanpa hitung-hitungan. Nah, semangat itulah yang coba dibawa ke skala ekonomi satu negara. Tapi, semangat kerja sama kolektif ini asalnya dari mana sih? Nah, untuk ngerti itu, kita perlu mundur sedikit dan lihat semboyan nasional Indonesia. Karena disinilah konteks sosialnya terbentuk. Bhinneka Tunggal Ika, mungkin Anda pernah dengar ya? Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia itu kan negara yang luar biasa beragam. Ratusan suku, bahasa, budaya, semua jadi satu. Nah, semboyan ini adalah pengingat bahwa di tengah semua perbedaan itu, mereka adalah satu kesatuan. Ini fondasi sosial yang bikin gotong royong jadi mungkin. Dan ini bukan cuma slogan di atas kertas loh. Filosofi ini diwujudkan lewat nilai-nilai nyata di masyarakat. Ada toleransi, ada keadilan, dan tentu saja ada gotong royong. Jadi bisa kita lihat kan, kerjasama itu bukan cuma ide ekonomi, tapi benar-benar salah satu tiang penyangga persatuan bangsa itu sendiri. Oke, fondasi filosofinya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Gimana sih ide-ide besar tadi dirangkai jadi sebuah sistem ekonomi yang formal? Inilah yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini tuh dibangun di atas beberapa pilar utama. Jelas, dasarnya adalah Pancasila, ideologi negara. Terus sistem ini pakai asas kekeluargaan. Jadi ekonomi itu dilihat kayak satu keluarga besar yang saling menopang. Semangatnya pasti gotong royong. Dan tujuan akhirnya sangat jelas, kesejahteraan buat semua orang, bukan cuma buat segelintir elit. Dan ini bukan sekedar angan-angan loh. Ini tertulis hitam di atas putih, langsung di pembukaan Konstitusi Negara tahun 1945. Kutipan ini nunjukin kalau tujuan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum itu adalah amanat konstitusi, sebuah janji suci dari para pendiri bangsa. Nah, peta pikiran ini nunjukin dengan gamblang gimana gotong royong jadi pusat dari semuanya. Mulai dari koperasi, UMKM, sampai jaminan sosial dan ekonomi nasional, semuanya nyambung. Semangat kerjasama inilah yang jadi benang merahnya, menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung. Jadi bedanya apa sih antara prinsip sama prakteknya di lapangan? Gini, prinsipnya itu adalah motivasi di baliknya, yaitu campuran antara dorongan ekonomi, moral, dan sosial buat mencapai pemerataan. Nah, ciri-cirinya adalah wujud nyatanya. Contohnya, negara menguasai sumber daya vital, kayak air atau listrik, supaya manfaatnya dirasakan semua orang, bukan cuma jadi lahan keuntungan buat investor swasta. Oke, teori-teorinya keren banget. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat gimana cetak biru ini diterjemahkan jadi struktur ekonomi yang benar-benar jalan. Implementasinya itu lewat beberapa pilar utama yang main di level yang beda-beda. Ada BUMN di tingkat negara, koperasi di tingkat komunitas, dan UMKM yang jadi motor penggerak ekonomi di level paling dasar. Kita mulai dari yang paling besar, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ini adalah perusahaan-perusahaan punya negara. Beda sama korporasi swasta biasa, tujuan utama mereka bukan cuma cari untung gede buat pemegang saham, tapi buat mengelola sektor-sektor strategis kayak energi atau transportasi biar terjangkau dan tersedia buat seluruh rakyat. Dari level negara, kita turun ke level komunitas. Di sini ada koperasi. Ini ide brilian dari salah satu pendiri bangsa, Muhammad Hatta. Koperasi itu unik karena dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya sendiri. Jadi tujuannya ya buat mensejahterakan anggota bukan orang lain. Ini adalah bentuk ekonomi yang demokratis banget dari bawah ke atas. Lalu ada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ini adalah bisnis-bisnis yang dijalankan masyarakat biasa, mulai dari warung nasi di pinggir jalan sampai pengrajin batik di desa. Merekalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Dan sistem ini dirancang untuk melindungi dan mendukung mereka supaya nggak kegilas sama pemain-pemain raksasa. Terus gimana kalau semua itu belum cukup? Apa ada jaring pengamannya? Tentu ada. Disinilah asas kekeluargaan terasa paling nyata. Sistem ini punya jaring pengaman sosial yang berlapis. Mulai dari bantuan langsung buat mereka yang paling butuh, sampai asuransi sosial buat para pekerja. Ini adalah komitmen bahwa dalam keluarga besar ini gak ada yang boleh ketinggalan. Oke, setelah kita lihat semua bagiannya, apa nih kesimpulan besarnya? Apa inti dari pendekatan ekonomi yang sangat khas Indonesia ini? Intinya begini, ekonomi Pancasila itu lebih dari sekedar seperangkat kebijakan atau aturan. Ia adalah cerminan jiwa sebuah bangsa. Sebuah upaya nyata untuk membawa nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kekeluargaan, dan persatuan ke dalam denyut nadi perekonomian negara. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Di zaman persaingan global yang super ketat ini, apakah sebuah model ekonomi yang mengutamakan kerjasama dan asas kekeluargaan bisa bertahan, apalagi berkembang? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan terus dijawab oleh Indonesia seiring perjalanannya ke masa depan.